kita tengok cara pilih talent tier ketiga. Ya, hari ini kita bakalan ngomongin part terakhir dari pembahasan kita soal sistem emblem baru. Jadi langsung aja kita mulai. Let's go. Ya, untuk bisa set emblem secara komplit, kita itu akan ngelewatin dua fase. Fase pertama itu milih si emblem dasar dengan masing-masing status yang dibawa, totalnya ada 7, dan ini udah gue bahas semua Ya, secara fase detail kedua di yang part tuh. pembahasan awal emblem yang bisa kalian cek di video yang ini. Habis milih emblem dasar yang cocok buat hero yang kita pakai, selanjutnya kita bakalan milih talent-talent yang di sini tuh ada 3 tier guys. Tier 1, tier 2, dan tier 3. Tier 1 sama tier 2-nya udah gue bahas secara rinci di masing-masing video-video ini. Jadi yang belum nonton silahkan nonton dulu part-part sebelumnya biar kalian itu dapat pembahasan secara utuh. Karena hari ini kita bakalan bahas tier terakhir alias tier ketiga di susunan emblem baru kita. Di tier terakhir ini masih sama, kita punya 8 talent berbeda dengan fungsinya masing-masing. Tapi di tier ketiga ini talentnya agak dikit beda nih dari sebelumnya. Karena di tier ketiga ini tuh efeknya akan paling kerasa dibandingin talent-talent sebelumnya. Dan tetap milihnya harus benar karena ada beberapa talent di sini yang agak nggak efektif dipakai sama hero-hero tertentu. Dan biar lebih gampang dimengerti, talent-talent di tier ketiga ini tuh akan gue bagi jadi 3 kategori berbeda. Semuanya bagus, tapi peruntukannya akan beda-beda. Dan pembagian di sini tuh ada talent-talent untuk hero-hero tipe basic attack aja, terus talent khusus untuk hero skill, dan ada talent yang bisa dipakai untuk semua jenis serangan hero, entah itu skill ataupun basic attack, atau mungkin lebih gampang kita sebut universal. Nah, sebelum masuk ke pembahasan masing-masing talent, hal pertama yang harus kalian tahu itu, nggak semua hero itu tuh bisa dikategorikan secara gampang, ini tipe basic attack dan ini tipe skill. Karena ada beberapa hero yang skillnya dianggap skill, dan ada hero-hero yang skillnya itu dianggap basic attack. So, kalau skillnya itu dianggap basic attack, berarti akan mancing kemampuan talent di kategori basic attack. Tapi kalau skill dari si hero nggak dihitung basic attack, berarti akan nge-trigger kemampuan dari talent di kategori skill. Jadi, sebelum masuk ke pembahasan masing-masing talent, kita tuh harus tahu dulu nih, skill dari hero yang kita pakai itu tuh dihitung sebagai skill atau basic attack. Nah, cara untuk tahu skill hero kalian dihitung sebagai basic attack atau skill itu ada 2. Yang pertama, baca keterangan skill. Karena kalau kalian perhatiin di sini, kalian akan ngelihat keterangan efek basic attack di atas sini untuk skill-skill yang dihitung sebagai serangan basic attack. Tapi tentunya pasti pada malas baca kan? Terus ada juga yang suka bingung, rangkaian serangan yang pakai skill terus basic attack tuh masuknya skill apa basic attack nih? Contohnya misalkan passive clean, yang tahu mah tahu, tapi ada juga yang masih suka nanya nih, ini masuknya skill atau basic attack sih? Terus kalau nggak nanya ya kemungkinan ada juga yang masih salah. Jadi buat yang masih suka bingung karena nggak ada keterangannya, atau agak bingung baca tulisan-tulisan yang ada di deskripsi skill, pakai aja cara yang kedua ini guys. Beli DHS atau bulu dan main di custom. Mending cobain sendiri daripada penasaran atau salah kan? Nah, kenapa 2 item ini? Karena kedua item ini tuh punya pasif yang cuman akan bekerja kalau hero kalian itu pakai serangan basic attack aja. Dan efek talent dari item ini bekerja juga akan kelihatan di bagian bar status hero kalian. So, dari sini aja kita bakalan langsung tahu. Serangan basic attack spesialnya kalian itu dihitung basic attack karena pasif dari DHS bakalan nyala waktu kalian nyerang pakai basic attack spesialnya. Terus skill 2-nya Sylvana dihitung basic attack karena pas kalian pakai skill 2-nya, stack bulu bakalan muncul. Tapi skill 1-nya dihitung skill. Karena pas pakai skill 1, item bulu itu nggak bereaksi. Hanzo, skill 2 di mode ninjanya dihitung sebagai skill karena DHS diem aja, tapi skill 2 di mode kuyangnya dihitung basic attack karena kalian akan lihat gambar DHS pas skill ini kena unit lawan. Atau yang paling ngegocek, ternyata basic attack Kimi pas pakai skill 1-nya dihitung serangan skill karena pas nyerang pakai basic attack biasa item bulu itu ke trigger untuk aktif, tapi pas nyerang pakai skill 1-nya yang secara visual sama mekanismenya itu sama kayak basic attack, pasif bulu itu nggak mau muncul coy. Jadi ya ini tuh tahapan yang harus kalian laluin dulu sebelum milih talent-talent yang bakalan kita bahas hari ini, karena kalau sampai salah, yang ada talent kita nggak bekerja secara maksimal. Oke, nanti dites ya. Nah, kalau udah tahu jenis serangan dari masing-masing hero yang kalian pakai, berarti kita bisa langsung lanjutin ke pembahasan masing-masing talent di tier terakhir. Kita mulai dari talent-talent untuk hero dengan tipe serangan basic attack. Yang pertama, Quantum Charge. Talent ini akan naikin 40% movement speed selama 1,5 detik, sama ngeregen 75-180 HP yang bergantung sama level hero kalian. Dengan syarat, tentunya kalau kalian nyerang pakai basic attack. Talent ini punya cooldown 8 detik yang bisa kalian lihat perputaran cooldownnya di status bar kalian, dan menariknya talent ini tuh punya rival yang mekanismenya mirip-mirip. Ya, Weakness Finder. Talent ini akan ngasih pengurangan movement speed lawan sampai 90%, sama attack speed lawan sebesar 50% untuk durasi setengah detik yang sama-sama di-trigger dengan basic attack hero kalian.
Ya, kedua talent ini tuh punya perbedaan fungsi yang cukup signifikan. Yang pertama dari kemungkinan keluarnya. Untuk Quantum Charge pasti bakalan aktif, sedangkan Weakness Finder itu gacha. Bisa aktif, bisa juga enggak. Tapi cooldown Quantum Charge itu 8 detik, sedangkan Weakness Finder cuma 2 detik aja. Jadi ada aja kemungkinan untuk Weakness Finder aktif lebih sering daripada Quantum Charge. Kalau ngomongin soal efek, Weakness Finder itu nurunin kecepatan pergerakan lawan sampai 90%, sedangkan Quantum Charge naikin kecepatan kita cuma sampai 40% aja. Bedanya yang satunya durasinya setengah detik, tapi yang punya efek lebih kecil durasinya lebih lama, ada di 1,5 detik. Dan tentunya perbedaan terakhirnya yang satu nge-heal, yang satunya lagi bikin musuh attack speed-nya turun. Fungsi utama Quantum Charge ini tuh untuk ngasih pertahanan untuk diri sendiri, sedangkan Weakness Finder itu lebih untuk ngelemahin lawan. Jadi Quantum Charge akan oke banget buat hero-hero yang males pulang, regenerasinya rendah, dan tipe serangannya nggak cepet-cepet amat. Karena cooldownnya lumayan lama untuk sebuah talent yang diaktifin pakai basic attack. Ya, serangan yang nggak ada cooldownnya cuy. Sedangkan Weakness Finder itu tuh sistemnya gacha, jadi dia ini talent yang lebih cocok untuk hero-hero dengan attack speed tinggi. Makin banyak serangan yang bisa dihasilin tiap detik, akan bikin kemungkinan kemampuan Weakness Finder ini keluar, dan bikin lawan yang lagi diserang itu nggak bisa kabur kemana-mana guys. So, di sini bisa disimpulin kalau Weakness Finder itu talent yang akan oke banget untuk dikombinasiin sama hero-hero yang mainnya pakai item-item yang ningkatin attack speed. Bisa buat hero-hero yang pakai item kritikal kayak Berserker Fury, Windtalker sama Scarlet Phantom, atau DHS, Corrosion sama Golden Staff. Kalau enggak, ya buat yang pakai item bulu untuk hero-hero dengan tipe serangan magic. Mau si item ini di combo full atau enggak sekalipun, bakalan efektif guys. Karena dengan bawa satu atau beberapa dari ketujuh item ini, nunjukin kalau hero yang kalian pakai itu hero yang emang manfaatin attack speed tinggi. Contoh hero-nya ya hampir semua marksman, atau fighter-fighter tipe DPS, kayak Roger, Argus, Marsha, Sun, yang kebetulan kalau kalian perhatiin, mereka itu rata-rata nggak punya kemampuan CC. Jadi talent ini akan bagus banget buat bikin mereka ini jadi makin agresif, dan kalau kemampuan efek slow dari talent ini aktif, otomatis bakalan makin gampang untuk dieksekusi. Sedangkan buat Quantum Charge, sebenarnya buat hero-hero attack speed tinggi juga nggak akan masalah, terutama buat kalian yang main pakai hero-hero DPS tapi mentalnya nggak kenceng-kenceng amat, nggak pintar jaga posisi tapi males pulang. Ya, cuman sayang aja, karena efek dari talent ini bakalan agak jarang keluar karena cooldownnya lumayan lama, padahal hero kalian itu hero yang DPS tinggi. Jadi kalau ditanya secara efektif, menurut gua talent ini justru bakalan lebih oke dipakai buat hero-hero yang susunan itemnya lebih bawa 3 item ini guys. Endless Battle, Starlium, atau Thunderbelt. Entah itu 1, 2, atau nggak mungkin 3 sih, 1 atau 2 lah. Karena hero-hero dengan susunan item-item ini tuh pasti akan pakai basic attack, karena kalau nggak pakai basic attack, ya passive itemnya nggak akan keluar. Plus, tipe serangannya itu juga pastinya lebih lambat, tapi damage yang dihasilin jauh lebih gede daripada hero-hero tipe attack speed tadi. Plus, hero-hero tipe lebih santai ini juga akan punya kemampuan escape sama ngejar juga, karena talent ini ngasih peningkatan movement speed yang lumayan. Dutch Lady Milk brings 7 times more vitamin D than your usual breakfast. CeraVe, gentle but strong. Developed with dermatologists. Next, talent terakhir untuk serangan basic attack, Concussive Blast. Kalau ini simple banget guys, pas yang pakai basic attack, kalian akan lihat aura di sekitar hero kalian, yang setelah beberapa saat itu akan meledak dan ngasih magic damage. Nah, ledakannya ini tuh akan ngasih damage sebesar 100, ditambah 7% dari total HP hero kalian. Habis meledak, talent ini bakalan muter buat 15 detik sampai siap untuk meledak lagi. Syarat buat pakai talent ini tuh cuma 2. Yang pertama pastinya HP-nya tebel, karena damage-nya bergantung banget sama seberapa tebel HP hero kalian. Dan yang kedua, hero kalian itu harus hero dengan tipe serangan jarak dekat, karena radius ledakan dari talent ini tuh nggak jauh-jauh banget guys. So, dengan kata lain, talent ini bakalan oke banget buat tanker-tanker yang udah pasti tebal, plus serangannya udah pasti jarak dekat, atau fighter-fighter yang susunan itemnya itu pakai item-item defense, kayak Fredrin, Hilda, Gatot, Grok, dan hero-hero tebal jarak dekat lainnya. Ingat, talent ini cooldownnya lama, tapi damage-nya lumayan. Jadi talent ini termasuk talent yang oke banget buat ngepok lawan dari early sampai late game. Plus ledakan dari talent ini juga ngebantu banget buat kalian yang lagi farming atau lagi bersihin lane. Itu dia 3 talent yang aktif dengan serangan basic attack. Next kita lanjut ke talent-talent untuk hero-hero yang tipe serangannya skill. Tapi sebelum kita lanjutin, jangan lupa top up dulu diamond kalian di Chess Diamond Store ya. Karena pastinya di Chess Diamond Store itu murah, aman, dan terpercaya. Oke, ini dia talent-talent yang bekerja dengan skill. Yang pertama ada Impurage. Ini tuh talent yang udah ada di sistem yang belum lama. Dia akan ningkatin 50 sampai 280 adaptive damage, alias tergantung damage yang kalian hasilin. Terus besaran damage-nya itu tuh tergantung sama berapa level hero kalian. Plus talent ini juga akan ngasih kalian regenerasi 2% mana setiap talent ini bekerja. Terus kalau hero kalian nggak punya bar mana, sebagai gantinya dia bakalan ngeregenerasi 1% HP. Cooldownnya bentar, 5 detik. Cuman nggak kelihatan aja cooldown apa enggak. Bahkan efeknya
efeknya juga nggak terlalu kelihatan sebenarnya. Jadi talent ini tuh bener-bener ngandelin feeling kalian aja. Nah, buat yang ngikutin dari lama, pasti kalian tahu kalau di sistem emblem sebelumnya, emblem dengan susunan yang pakai talent ini, gue kasih sebutan itu sebagai susunan emblem Pog. Ya, karena memang sesuai sama nama yang gue kasih, talent ini memang dibuat khusus untuk hero-hero yang tipe serangannya itu Pog, alias damage-nya angkanya kecil-kecil tapi banyak guys. Dan sekali lagi dalam bentuk skill. Contoh yang paling awal muncul di kepala gue ya pastinya ini bakalan cocok banget buat Chang'e, Eamon, sama Kimi yang pakai skill 1. Basic attack-nya nggak akan kerja ya. Tadi kita udah bahas kan sebelumnya. Nah, pasti ada pertanyaan nih, ada pilihan lain nggak bang? Kan ada Lethal Ignition bang. Jawaban dari gue, nggak bisa. Cuman bisa pakai ini kalau mau naikin damage. Nanti kita bakalan bahas kalau udah sampai ke talentnya. Sabar dulu aja. Sekarang kita bakalan geser dulu ke talent untuk hero-hero tipe skill yang terakhir. Bentar, paling penting nih. Namanya Brave Smite. Ini tuh talent yang paling gue suka dibandingin talent-talent lain di sistem emblem baru. Mungkin karena basicnya gue itu tanker sama fighter ya. Tapi beneran, talent ini tuh bagus banget guys. Setiap kalian nyerang hero lawan dengan skill, kalian itu bakalan dapat regenerasi HP sebesar 5% dari maksimum HP kalian. Lumayan. Terus cooldown talent ini juga nggak lama, cuma 6 detik aja, yang sayangnya nggak ada indikatornya. Tapi santai, 6 detik tuh bentar banget guys. Jadi nggak perlu khawatir. Dan ingat, talent ini cuma bekerja kalau kalian nyerang dengan skill dan ngehit hero lawan aja. Pas talent ini aktif, kalian bakalan lihat kalau HP kalian nambah, dan kalian akan lihat ada cahaya merah di kaki hero kalian. Nah, dari efek yang kelihatan secara visual ini, membuktikan kalau ternyata talent ini tuh benar-benar bagus guys. Karena pas HP hero kalian penuh, kalau kita pakai skill ke hero lawan, talent ini nggak akan bereaksi. So, artinya talent ini benar-benar cuma bakalan kerja kalau HP kalian berkurang. So, kalau pakai talent ini nggak usah nahan-nahan pakai skillnya, jadi main biasa aja. Dia bakalan bekerja sesuai kalau dibutuhkan. Terus, kalau ada yang nanya, bedanya talent ini sama Spell Fam apa bang? Ya, sekilas emang talent ini kelihatan sama kayak Spell Fam ya, tapi mereka itu jelas-jelas beda banget guys. Kalau Spell Fam itu nilai plusnya bisa ngisi darah dengan kalian pakai skill hero kalian ke hero, minion, atau monster jungle sekalipun. Tapi regen yang dikasih itu tuh tergantung seberapa besar damage yang kalian hasilin ke target kalian. Sedangkan talent ini, mau kalian ngasih damage itu kecil atau gede, dia akan tetap ngasih efek regenerasi yang tetap sama, di 5% total HP. Tapi minusnya, regennya ini cuma bakalan nyala kalau skill kalian itu ngehit hero lawan aja. Kalau nyerang ke minion atau ke monster jungle, talent ini nggak akan bereaksi. Talent ini pastinya cocok banget buat hero-hero yang tipe serangannya itu skill, dan buat simpelnya pastinya talent ini bisa banget dipakai buat hero-hero yang butuh sama Bloodlust X atau Concentrated Energy. Jadi kalau kalian bawa talent ini, kalian bisa geser kedua item Spell Fam ini ke urutan yang lebih belakang. Karena regenerasi dari talent ini benar-benar nggak boleh nggak diperhitungkan guys. Atau kalau kalian mau gantiin talent meledak buat para tanker yang sebelumnya itu sama talent ini, juga sebenarnya bagus banget karena akan ngasih kemampuan bertahan yang lebih tinggi. Cuman bedanya talent meledak ke trigger sama basic attack, sedangkan talent ini ke trigger sama skill. MM boleh nggak? Assassin boleh nggak? Hero Mage boleh nggak bang? Kalau menurut gua, MM kalau memang butuh regenerasi akan lebih oke pakai Quantum Charge tadi, karena MM pastinya bakalan lebih banyak main pakai basic attack. Sedangkan buat Assassin sama Mage menurut gue boleh banget kalau kalian rela ngorbanin tier ketiga kalian untuk pertahanan. Jujur buat hero-hero main Poke damage, kalau disuruh milih sama Impurage tadi sih gue lebih prefer pakai ini ya. Damage Impurage agak gimana gitu menurut gue. Mana regen ya alternatifnya masih banyak lah, tapi balik lagi sama selera dan gameplay kalian masing-masing. Oke, kita lanjut ke talent-talent yang tersisa. Kita masih ada 3 talent yang masuk ke kategori umum, alias talent yang bisa dipakai dengan skill atau basic attack. Ya, talent yang fleksibel. Jadi di sini kalian bisa bebas pakai hero apapun, asalkan kalian tahu kondisi sama situasi yang ditawarkan dari masing-masing talent yang tersisa. Yang pertama, Killing Spree. Talent juara 1 alias paling dicintai seluruh masyarakat Land of Dawn kalau main hero-hero jungler atau damage dealer lainnya. Talent ini masih ngasih kemampuan yang sama, bakalan ngasih regenerasi HP sama ngasih movement speed, yang sekarang itu ada di 8% regenerasi HP sama 15% movement speed untuk 3 detik kalau kalian itu berhasil ngebunuh hero lawan. Kalau nanya sama gua talent ini bagus apa enggak, untuk di sistem emblem baru ini masih ada banyak talent yang lebih bagus daripada talent ini ya. Agak sedikit di luar dugaan kan, nggak bagus-bagus banget menurut gua. Nilai plus dari talent ini menurut gue justru bukan ada di kemampuan regen HP-nya, tapi di peningkatan movement speed-nya justru. Kenapa gue bilang begitu? Karena kalau yang kalian incer itu cuma efek regenerasinya aja, kita sekarang punya Quantum Charge yang ngasih regen HP kalau nyerang pakai basic attack, atau talent yang tadi tuh, si Brave Smite, yang ngasih kalian regen HP kalau kalian nyerang pakai skill. Dan di sini nggak ada tuntutan untuk nge-kill, cuman buat sekedar dapetin regenerasi HP doang. Lebih fleksibel, beda sama talent ini. Kalau talent ini nggak nge-kill ya berarti talentnya nggak kerja sama sekali cuy. Jadi kalau menurut gue talent Killing Spree di emblem baru ini tuh hanya akan bisa dibilang oke kalau kalian itu tipe player-player yang emang jago banget nge-kill sama jago teamfight atau punya kemampuan nyulik-nyulik. Iya,
playernya, bukan hero-nya. Karena gameplay masing-masing orang itu akan beda, dan ini lebih cocok ke gameplay yang kayak begitu guys. Mau itu jungler tank, jungler assassin, MM, fighter, mage, atau apapun, sebenarnya bebas. Kalau kalian ngerasa jago ngekill terus perlu kabur atau regenerasi setelah kalian ngekill, ya berarti talent ini boleh kalian pakai. Kayak contohnya misalkan kalian player Natalia, terus ada 2 lawan lewat nih. Nata kan cuma bisa nyulik 1 hero aja kan. Nah, habis ngekill dapat movement speed tuh bisa dipakai buat kabur habis kalian ngeciduk salah satu dari 2 hero lawan. Makanya di sini gue bilang movement speednya tuh lebih berasa berguna daripada efek regenerasinya aja. Kalau kalian itu player experience yang kerjanya cuma 1 lawan 1 atau hero-hero yang mainnya di belakang dan dituntut jaga posisi mah, menurut gue yang nggak harus lah ya pakai talent ini. Yang paling oke buat pakai talent ini justru malah hero-hero yang memang kalau habis ngekill dari sananya tuh punya kemampuan buat ngekill lagi. Misalkan kayak Martis atau Karina yang memang rangkaian serangannya bisa nggak putus-putus, asalkan kalian bisa manfaatin kemampuannya secara maksimal. Jadi efek regenerasi sama movement speed tambahan dari talent ini bakalan bener-bener efektif dan kepake banget. Tapi kalau kondisinya biasa aja menurut gue ya nggak oke-oke banget sih. Karena ya sekali lagi ingat, kalau nggak ngekill talent ini nggak kerja sama sekali. Cuman kalau kalian tetap ngerasa talent ini cocok sama gameplay kalian, ya monggo aja. Gue sih nggak terlalu ngefans sama talent yang satu ini ya. Lanjut, talent kedua yang fleksibel, Lethal Ignition. Ya, memang kalau dilihat dari keterangannya, ini talent tuh menjanjikan banget. Ngasih efek bakar yang gede banget, 162-750 adaptive damage sesuai sama level kita. Tapi syaratnya ini yang kayaknya agak sedikit berat guys. Perhatiin, kalian hanya akan dapat efek bakar kalau kalian itu ngasih damage yang lebih besar dari 7% maksimum HP lawan sebanyak 3 kali berturut-turut. Ya, ke hero doang ya. Minion nggak bisa dibakar sama talent ini. Terus efek cooldownnya itu ada di 15 detik. Nah, maksudnya apa? Ya, maksudnya serangan kalian dari 1 hit aja, damage-nya harus lumayan gede. Itulah kenapa aku bilang Chang'e nggak bakalan bisa pakai talent ini. Kenapa? Karena damage Chang'e itu memang bisa buang banyak banget HP lawan. Kayak contohnya di sini dari ulti gua, Layla itu darahnya bahkan hampir habis, tapi efek bakarnya nggak keluar sama sekali. Karena serangan ini adalah ngasih damage gede sebanyak 3 kali dalam rentang waktu 5 detik. Sedangkan damage Chang'e itu banyak, bukan gede. Itulah kenapa Chang'e, Eamon, atau Kiming nggak bakalan bisa nge-trigger api dari talent yang satu ini guys. Tapi skill satunya Chang'e kan damage-nya gede bang. Iya, betul. Tapi ingat, di sini syaratnya harus 3 kali. Kalau cuma 1 kali damage gede dari skill 1 aja, terus selebihnya ngandelin basic attack doang, nggak akan jadi 3 kali damage gede toh. Otomatis ya 5 detiknya udah lewat, dan ya ngulang lagi hitungannya. Jadi buat yang mau pakai talent ini, silahkan cek dulu damage dari serangan hero kalian itu bisa ngurangin seberapa besar HP lawan dari 1 serangan tunggal. Terus selama rentang 5 detik dari serangan pertama, kalian itu bisa nggak nih ngasih 2 serangan lagi yang damage-nya juga nggak kalah besar. Kalau bisa berarti boleh pakai talent ini, kalau nggak ya berarti jangan. Atau simpelnya talent ini tuh cuma cocok buat hero-hero dengan tipe serangan burst aja. Mass burst damage, assassin, MM burst damage, atau fighter bisa lah pakai talent ini. Tapi kalau buat hero-hero poke kayak tadi bener-bener nggak bisa guys. Dan talent yang terakhir, Focusing Mark. Talent ini tuh menurut gue talent dengan efek visual paling kelihatan dibandingin sama talent-talent yang lain. Nyala banget. Waktu kalian ngasih damage yang lagi-lagi hanya bekerja ke hero lawan aja, kalian itu bakalan ninggalin mark yang mencolok banget kayak begini. Nah, lawan dengan mark ini akan terima 6% damage lebih tinggi kalau dia nerima damage dari temen satu tim kalian. Ya, bukan si pemberi mark ya. Efek marknya ini tuh durasinya 3 detik. Jadi selama 3 detik ini, kalau teman-teman kalian nyerang si lawan dengan mark ini, si lawan ini tuh bakalan lebih lemah pertahanannya. Terus kalau buat yang protes 3 detik tuh cuma sebentar, tenang aja. Cooldown talent ini tuh cuma 4 detik, jadi bakalan bener-bener kepake. Nah, karena talent ini ngebantu teman kalian biar bisa dapat damage yang lebih gede, jelas kalau talent ini bukan buat hero-hero yang pengen nge-kill alias hero-hero damage dealer, tapi akan lebih cocok buat hero-hero yang memang nggak fokus cari kill, tapi lebih ngebantuin teman satu tim buat nge-kill alias para support. Angela, Faramis, Rafa, Estes, dan lain-lain, atau hero-hero tanker, sebenarnya juga boleh pakai talent ini, cuman ya gue lebih suka pakai talent meledak aja sih daripada ini. Terus yang harus kalian tahu, talent ini tuh cuman akan ngasih mark ke 1 unit hero aja, jadi kalau damage kalian itu damage area sekalipun, dan berhasil ngehit lebih dari 1 target, mark yang ditinggalin bakalan tetap cuma 1. Dan marknya ke siapa agak random, nggak bisa gue baca banget guys patternnya. So ya tinggal dimanfaatin sebaik-baiknya aja guys. Udah deh abis, simple kan? Udah selesai dong settingan kalian pastinya. Yang belum dasar udah. Tier 1 udah, tier 2 juga udah, dan sekarang tier yang terakhir juga udah gue bahas. Nah, karena pembahasan gue udah selesai, berarti sekarang waktunya gue harus pamit. Thanks for watching, salam solo public, and see you again in my next videos. Bye-bye. Okay, so pasal emblem dah. Next baru kita tengok apa nama pendalah tu. Next baru kita tengok
sistem learning. But first nak tengok kat buku apa dah ni. Aku lama sangat tengok. Astagfirullahaladzim. Dah pukul 10 dah. Wih, mamanya berapa jam aku tengok. Tak apalah, besok je lah sebabnya mata aku pun dah penat. Tapi rasanya banyak benda aku dapat ni. Ni kalau ada benda tak faham kena tengok balik je lah ni.